A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwanul ahfad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas tentang seni tadabbur Al-Qur'an. Mungkin 1 atau 2 pertemuan ke depan kita akan membahas tentang seni tadabbur Al-Quran, apalagi berkenaan dengan bulan Ramadan. Kita berada di bulan yang mulia ini. Sebenarnya apa yang akan kami paparkan pada kesempatan kali ini itu merupakan tulisan yang ditulis oleh salah seorang guru kami yang bernama Asy-Syaikh Asaduddin Al-Ayyubi hafizahullah ta'ala, seorang ulama muda dari Yordania. Beliau menuliskan di dalam channel Telegram beliau tentang tips 14 langkah mentadabburi Al-Quran. Tips tersebut beliau tulis dari guru beliau yang bernama Syekh Al-Murabbi Ad-Doktor Mu'ad Ibnu Syekh Al-Alamah Said Hawa rahimallahu al-jami' wa hafizahullahu al-jami'. Jadi seperti itu. Tapi alangkah baiknya sebelum kita mulai membahas 14 langkah praktis tadabbur Al-Quran, kita mengetahui apa itu makna tadabbur, apa itu artinya, bagaimana itu tadabbur, apa bedanya dengan tafsir. Sehingga kita memiliki pengetahuan deskripsi yang utuh sebelum melangkah ke aktivitas tadabbur itu sendiri. Seni tadabbur Quran, kami namakan seni karena memang tadabbur itu adalah skill. Siapa yang tidak melatihnya, dia akan susah untuk membiasakannya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita mulai dengan sesi pertama ya. Pada hari ini, pagi hari ini insyaallah tentang tadabbur, sekilas tentang tadabbur. Bagaimana itu tadabbur, apa itu tadabbur dan seterusnya. Referensi yang kami sampaikan tentang tadabbur ini kami ambil dari Imam Al-Ghazali dalam Ihya, kami ambil dari tulisan salah satu pakar tadabbur kontemporer yaitu Asy-Syaikh Al-Alamah Dr. Farid Al-Ansari, seorang ulama dari Jazair. Kemudian dari guru-guru kami para masyayikh metode 5T, Syekh Al-Profesor Dr. Muhammad Ar-Rabi'ah, Syekh Dr. Hilal Sanad ya, di Mekah, di Muassasah An-Naba'il Azim, di mana mereka bertahun-tahun meneliti, menulis, mempraktekkan, mengajarkan tentang tadabbur Al-Quran. Juga dari Hazanah Usul Fikih yang ada di Turath Islam. Jadi itu yang akan menjadi referensi kami. Sekilas tentang tadabbur Al-Quran. Tentang perbedaan tafsir dan tadabbur itu apa? Ya kan? Jadi Imam Ghazali itu ternyata dalam Ihya Ulumuddin, beliau itu pernah menyinggung, beliau itu menyinggung tentang perbedaan tafsir dan tadabbur. Jadi beliau berbicara gini. Mungkin saya bacakan ya. Faman fahima hikmatallahi ta'ala fi jami'i anwa'il mawjudat qadara 'alal qiyami biwadhifati syukri wastiqsa'i dzalika qadara 'alal qiyami biwadhifati syukri titik wastiqsa'u dzalika yahtaju ila mujalladatin thumma la tafi illa bil qalil wa innama awradna hadzal qadra liya'lama illata sidqi fi qoulihi ta'ala wa qalilun min ibadiyasy syakur.
Wa faraha iblis la'anahullahu biqaulihi wa la tajidu aktsarahum syakirin. Fala ya'rif. Nah, dari sini. Ya, jadi beliau membahas tentang hikmah-hikmah penciptaan makhluk. Kemudian kenapa kok makhluk itu harus bersyukur? Itu dalil logisnya itu apa? Hikmah yang masuk akalnya itu apa? Kemudian kalau kita nggak syukur setan itu senang dan seterusnya. Kemudian setelah beliau menyebutkan hikmah orang kenapa harus bersyukur, bukan hanya secara perintah agama yaitu Quran dan Sunnah, tetapi secara logis pun kenapa makhluk itu harus bersyukur? Beliau mengatakan gini, fala ya'rifu makna hadhil ayat man lam ya'rif makna hadza kullihi wa umuran ukhar wara'a dzalika tangqadil a'maru dunastiqsa'i mabadiha. Jadi barang siapa yang tidak mengetahui arti ayat ini, qalilun min ibadiyasy syakur wala tajidu aktsarahum syakirin, wa makna wa fala ya'rifu makna hadhil ayati man lam ya'rif makna hadza kullihi wa umuran ukhar wara'a dzalik. Jadi tidak akan kita bisa memahami ayat wa qalilun min ibadiyasy syakur wa la tajidu aktsarahum syakirin, mereka yang tidak memahami hikmah-hikmah tentang penciptaan makhluk. Dan untuk mengetahui hikmah-hikmah penciptaan dan seterusnya itu tangqadil a'mar dunastiqsa'i mabadiha. Umur kita tuh habis dan kita tidak bisa mengetahui semua hikmah karena yang tahu semuanya hanya Allah. Kita setiap orang terus mencari tapi nggak akan sampai finish. Lah, terus beliau mengatakan ini kata kuncinya. Fa'amma tafsirul ayat wa makna lafdhiha faya'rifuhu kullu man ya'rifuhu lughah. Adapun tafsir ayat dan makna katanya itu diketahui oleh orang yang tahu bahasa. Wa bihadza yatabayyana laka al-farqu bainal makna wa tafsir. Dengan ini telah jelas bagimu apa perbedaannya antara tafsir dan makna. Nah, tadabbur gitu loh. Makna yang luas di belakang tafsir. Nah, ini dari Imam Ghazali. Hadirin yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, lebih jelas lagi tentang perbedaan tafsir dan tadabbur, saya nukil dari Dr. Farid Al-Ansari. Kenapa kok kami menukil Imam Al-Ghazali? Karena Imam Ghazali itu adalah maudhi'u qabulin bainal muslimin. Imam Ghazali itu diterima oleh seluruh kaum muslimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi Imam Ghazali ini bisa dikatakan ulama yang sudah diterima, bahkan disebut oleh para umat Islam sebagai Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali. Maka sebagai pembukaan dan tabarukan kita menukil dari Imam Ghazali. Yang kedua dari Syekh Dr. Farid Al-Ansari. Beliau ini juga memiliki tulisan tentang tadabbur Majalisu Al-Quran. Dan beliau juga punya silsilah kaset yang sudah diekstrak menjadi YouTube karena beliau sudah meninggal rahimahullahu taala, namanya Basairul Quran. Jadi tulisannya namanya Majalisul Quran, terus ceramahnya tentang tadabbur namanya Basairul Quran, sekian puluh atau sekian ratus sesi. Ya, dan beliau termasuk ulama mutafannin, ulama ensiklopedi kontemporer. Nah, ketika beliau membahas tentang perbedaan tafsir dan tadabbur, apa yang beliau katakan? At-tafsir bayanun wa syarhun lil makna. Tafsir itu penjelasan dan penguraian tentang makna. Bainamat tadabbur itti'adzun bil makna wa'tibarun bihi wa tadhakkurun. Jadi kalau tadabbur itu bagaimana mengambil mau'idhah dari makna tersebut, bagaimana iktibar, mengambil muhasabah dari ayat tersebut, mengambil ibrah dari ayat tersebut. Jadi sifatnya lebih, kalau tafsir itu bisa menjadi sesuatu yang baku. Tapi kalau tadabbur itu berbeda,
namanya perenungan itu setiap orang punya pengalaman hidup yang berbeda. Maka namanya perenungan, iktibar, itiat, pengambilan ibroh, tazakur, terus pengingatan diri, ini pengalaman masing-masing berbeda dengan pengalaman yang lain. Rasanya berbeda. Makanya tadabbur ini sifatnya lebih ke privasi orang. Memiliki renungan yang berbeda-beda. Poin ketiga, tadabbur itu adalah tentang rasa. Ya. Bisa nggak rasa bahagia antum itu saya transfer menjadi rasanya saya? Nggak bisa. Rasa sedih antum, saya ambil sini sedihnya. Nggak bisa. Saya bisa sedih, tapi bukan sedih yang antum rasakan, sedih yang lain. Dan prosentase sedihnya berbeda-beda, karena sedih, semangat, galau, bahagia, riang, gembira, itu sesuatu yang tidak bisa dipindah, tidak bisa di copy paste, ya kan? Lah tadabbur itu adalah tentang rasa. Maka Syekh Farid Ansori itu di dalam artikel yang sangat menarik banget menurut kami ya, beliau mengatakan gini, secara bahasa tadabbur itu adalah an-nadharu ila duburi syai', ai at-ta'ammulu fi dawabiril umuril mutawaqqa'ah, merenungi sesuatu setelah dia membaca tersebut dengan tujuan agar kita bisa mempraktekannya atau berhati-hati apabila itu larangan. Sesuatu yang terprediksi, yang akan diprediksi terjadi, ya Allah semoga saya bisa melakukan itu ke depannya, atau ya Allah semoga saya tidak melakukan hal tersebut. Nah, beliau mengatakan gini, ya, tadabbur itu fil ghalib, seringnya amalun qalbiyun syakhsi, aktivitas perenungan pribadi. Wa nadharun nafsi, pemikiran perenungan jiwa, la yanubu fihi ahadun an ahad. Seseorang itu tidak bisa sama dengan yang lain. Ya. Wa hal yastati ahadun an yanuba an ghairihi fil khaufi wa raja' au fil kasali wan nasyad? Bisa enggak orang itu merasakan malasnya orang lain, semangatnya orang lain, harapannya orang lain, takutnya? Enggak bisa. Jadi tadabbur itu adalah fase setelah tafsir. Ya, seperti itu. Kemudian penting sekali, ya, tadabbur adalah fase setelah tafsir. Dan ini juga ditekankan oleh Syekh Farid Ansori bahwasanya at-tadabburu huwa marhalatun ma ba'da tafsir. Marhalatu ma ba'da tafsir, ai ma ba'dal fahmi lil ayat. Jadi tadabbur itu bisa dilakukan ketika kita sudah memahami ayat. Tapi tidak perlu kita untuk paham ayat sampai kelas mufasir. Jadi gini, lakinnal fahmal matluba litahsili tadabburi innama huwal fahmul kulliyul am. Pemahaman yang dibutuhkan untuk bertadabbur itu adalah pemahaman secara umum. Ya. Bi ibaratin ukhra al-fahmul basit. Dengan istilah lain adalah pemahaman yang secukupnya. Wala yushtaratu fi dzalika tahqiqu aqwalil mufassirin wal ghausu fi daqaiqi kutubit tafsir. Bukan syarat tadabbur adalah kita menguasai semua pendapat ahli tafsir dan menyelam ke dalam di detail-detail kitab tafsir. Kalau kita katakan, ya, yang bisa tadabbur hanya yang tahu detail tafsir secara keseluruhan, maka konsekuensinya apa? Sorol Qur'anu muwajjahan ila ta'ifatin mahsuratin faqat. Quran hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu saja, dan itu kalangan yang sangat minoritas dari jumlah muslim yang banyak ini. Gitu kan? Jadi tadabbur itu bisa dilakukan setiap orang. Maka nanti di 14 kaidah tadabbur saya spill ya. Untuk tadabbur Quran itu kita menghadirkan nama Allah, menghadirkan af'alullah, menghadirkan rukun iman. Kemudian kalau ayat tentang kafir, jangan-jangan saya. Kalau ayat tentang mukmin, jangan-jangan saya belum melakukan. Lah, menghadirkan 4 hal ini kan gak harus alim. Bahkan misalnya ada ayat dain yang panjang atau ayat apa yang panjang, tapi kita hanya paham yang terakhir, Al-Azizur Rahim,
Al-Ghafurul Hakim. Kemudian kata Ghafur, kata Hakim kita renungi, itu tadabbur dan itu diperintahkan. Padahal dia nggak tahu arti secara umum ya, tapi dia ketika nama Allah bergetar, itu telah melakukan tadabbur. Jadi, tapi tentu jelas orang yang ilmu syariat, akalnya, lughahnya itu semakin tinggi, tadabburnya semakin dalam. Itu menjadi keniscayaan, tapi bukan berarti yang tidak seperti itu tidak berhak atau enggak disuruh tadabbur. Nah, wa min thamma, ini kata Syekh Farid ya, min thamma yumkin li ayyi shakhsin an yatadabbaral Qur'ana ba'da tahaqquqi minal ma'nal masyhur lil ayah yaqra'uha min ayyi tafsirin aw yasma'uha. Maka dari itu setiap orang itu bisa tadabbur setelah dia mengetahui makna yang terkenal dari ayat tersebut. Maka dari itu salah satu nanti di tips tadabbur itu adalah sebaiknya orang yang ingin tadabbur itu menggunakan Quran yang ada mufradatnya, atau Quran yang ada tafsir ringkasnya, atau Quran yang ada tafsir tarjamahnya. Sehingga dia bisa melihat makna umum dan memulai aktivitas perenungan. Hadirin yang dimuliakan Allah, poin kelima dan keenam, inna tadabbura harakatun nafsiyatun batiniyah. Penekanan ini. Tadabbur itu adalah sebuah aktivitas kejiwaan kebatinan. Benar-benar aktivitas rasa. Penekanan yang tadi, tadabbur adalah rasa gitu loh. Terus yang keenam, innahu yakfi al-mutadabbira lil Qur'an an ya'lamal ma'nal am lil ayah au al ma'nal am lis surah. Makna umum ayat, dia belum tahu ini ikhtilaf fikihnya, menurut Maliki memahami ayat ini, Hanafi, Syafi'i, Hambali, tapi makna am ayat itu dia bisa menangkap, nah dia boleh memulai tadabbur Al-Qur'an. Seperti itu. Kemudian yang nomor 7 dan 8 ya, tadabbur itu hampir mirip dengan tafakur. Ya. Mustalahut tadabburi fil Qur'an qaribun min mustalahit tafakur. Hampir mirip dengan tafakur. Bedanya kalau tafakur itu dipakai untuk memikirkan alam yang terlihat, alam fisik, ya. At-tafakkur yansarifu isti'maluhu ila ta'ammulil kaunil mangdur. Ta'ammul itu tafakur itu biasanya dipakai untuk mensifati alam yang terlihat. Tapi kalau tadabbur itu khusus dipakai untuk Al-Quran. Istilah Qur'ani gitu loh. Seperti itu. Kemudian yang poin ke-8, al-mufassir alimun wa faqih. Yaqumu bibayanil haqa'iq al-Qur'aniyah wal ahkami syar'iyyah wa tasadduri lil fatwa. Kalau mufassir itu syaratnya harus alim, faqih, karena tugas dia tuh berat. Mengambil halal haram dari Quran. Mengambil sunnah makruh mubah dari Quran. Yang mana nanti jadi fatwa dikonsumsi umat semua. Ini mufassir. Bainamal mutadabbir mujarradu mutta'id wa wa'id. Adapun orang yang tadabbur itu, dia adalah orang yang sedang mengambil pelajaran dan ingin memberikan pelajaran. Dia tidak tidak ingin berfatwa gitu loh. Seperti itu. Ya, jadi ini hakikat-hakikat tentang tadabbur yang perlu kita sadari gitu loh. Terus ini penting sekali kata Syekh Farid ya, poin ke-9. La'alla falahan basiton. Bisa jadi faedah simpel tentang atau tadabbur simpel yang dilakukan orang yang awam tentang suatu ayat, yasilu ila ibarin lil qalbi, membuat hati itu terdetak, la yatahaqqaqu bihal mutakhassisul khabir, yang mana tidak dicapai oleh orang yang spesialis Quran. Contoh kayak kemarin ya, salah satu santri di pondok di Getasan Salatiga, ketika mentadaburi Ar-Rahmanir Rahim, dia mengatakan, Allah itu maha pengasih penyayang. Renungan saya Ustadz, kemarin saya gosok sandal, akhirnya saya itu kakinya terkilir, luka. Ini ya Allah, akhirnya saya nggak mau gosok lagi. Allah sayang dengan saya, dalam wujud saya kakinya luka, akhirnya saya kapok gosok. Berarti Allah masih sayang ke saya karena Allah menginginkan saya tidak gosok sandal. Loh, itu loh, santri kelas 2 SMP, 1 SMP.
Ya, yang mungkin baca kitab juga masih lagi belajar, bukan spesialis Quran, tapi la'alla falahan basiton, bisa jadi tadabbur yang simpel itu yasilu ila ibarinil qalbi, membuat detak hati itu terpukau, yang mana tidak bisa dicapai oleh mutakhasis khabir gitu loh. Nah, seperti itu. Li'anna nata'ija kullin minat tadabbur wa tafakkur. Karena hasil dari tadabbur dan berfikir mahdhu hibatin minar rahman wa mujarradu hudan minhu ta'ala adalah murni 100% adalah pemberian Allah. Karena kita baca Quran. Jadi Allah memberikan ilmu. Petunjuk kita hidup. Nah, jadi ketika kita baca Quran, kita jangan khawatir dengan kita bukan ahli tafsir. Karena kita sedang tadabbur untuk diri kita dan untuk masa depan kita mengambil ibrah. Quran itu mukjizat. Ketika kita ngambil ibrah, sesimpel apapun, itu ada aliran mukjizat di ibrah yang kita ambil itu. Jadi sangat luar biasa gitu loh. Ya, yang nomor 10. Ya, Syekh Farid Ansori memberikan sebuah tips ya, 2 tips. Jadi ketika orang ingin melakukan tadabbur, dia jangan lupa dengan 2 hal. Yang pertama adalah al-fahmul am lil ayah qiraatan atau bahkan cuma samaan. Ya. Memiliki pemahaman umum tentang ayat, baik dia baca sendiri di sebuah kitab atau dia mendengar dari seorang ulama rekaman. Ya. Kata beliau gini, wa yahsunu an yakuna dzalika bi majlisi mudarasah. Dan lebih baik pemahaman itu didapatkan dari majelis mudarasah. Seperti 5T itu, majelis duduk bareng. Ya, ala manhaj Rasulullah mu'allimil amin sallallahu alaihi wasallam. Karena manhaj Rasul memang seperti itu. Taklim bareng. Kemudian yang kedua yang penting sekali, ikhlasun nadhari lillah. Harus ikhlas ketika baca Quran tadabbur itu, niatnya talaban li mardhatillah, talaban li taqarrubi ilallah. Itu yang kedua. Dan kata Syekh Farid, beliau mengoptimiskan semua orang, wakilahuma bimaqduri jami'in nas. 2 hal ini itu mampu dilakukan siapa saja. Berusaha ikhlas dan tahu makna umum. Ya, seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, 2 poin terakhir atau 3 ya. Poin 11 dan 12. Kemudian poin 13. Poin 11 dan 12 ini menurut guru-guru kami, masyayikh kami ala ra'sihim adalah Syekh Profesor Dr. Muhammad Rabi'ah, guru kami di Mekah. Di dalam 5T itu sendiri, tadabbur itu dilakukan setelah dia melewati proses tafsir. Artinya seperti mengamini apa yang disebutkan Syekh Farid Ansori, tadabbur tetap harus dengan bingkai tafsir. Tidak boleh tanpa bingkai tafsir. Tetapi tafsir umum saja. Ya, bahkan di dalam 5T itu masyayikh kami mengatakan ketika T pertama kan tamhid, T kedua tilawah, T ketiga kan tafsir. Ketika tafsir itu yatajannaba daqaiqal i'rab wa daqaiqal al-khilaf wa daqaiqal fiqh, agar menghindari detail-detail fikih, detail-detail i'rab, detail-detail khilaf-khilaf gitu. Cukup maknal am seperti itu. Kemudian apa masyayikh kami mendefinisikan tadabbur ya? Ada di kitab beliau Majalis Tadris Quran, Dirasatun Taksiliyatun Manhajiyah ya. Tentang teori, tentang praktek bagaimana teori dan taksil tentang teori tadabbur ini. At-tadabburu tikrarun nadhar wa ta'ammul fil ayat lil wukuf ala hidayatiha. Senada sebahasa. Tadabbur adalah mengulang-ulangi melihat ayat sampai dia menemukan hidayah untuk kehidupan dia. Dari ayat itu apa? Hidayah yang bisa diambil. Bitarkis alal jawanib al-imaniyah wal amaliyah, dengan spot ya, dengan highlight pokok, underline-nya pokoknya itu adalah sisi iman dan sisi yang menambah amal soleh. Seperti itu. Jadi ini dari guru kami yang ada di Masyayikh 5T.
Kemudian yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, setelah kita sedikit membahas tentang tadabbur tadi ya, hakikat, definisi, ataupun bagaimana tadabbur itu ya, ternyata tadabbur itu bukan sesuatu yang bebas. Artinya jangan menganggap kita itu tadabbur itu asal-asalan. Artinya tadabbur itu nggak ada koridornya. Tadabbur itu ya, pertama dia itu bukan tafsir. Sehingga kita jangan memakai standar tafsir untuk menilai tadabbur. Tadabbur adalah aktivitas batin. Dan ingat, ulama mengatakan tadabbur itu dibingkai dengan tafsir, walaupun itu makna umum saja. Karena kalau bingkainya harus makna khusus, tadabbur hanya bisa menjadi konsumsi ulama. Sementara Quran memerintahkan kita untuk tadabbur. Ya. Maksa orang awam tidak boleh tadabbur. Orang awam walaupun yang tahu dia hanya kata Allah, ya tadabbur dia ketika membaca Quran itu, loh ini kata Allah, itu sudah tadabbur gitu loh. Jadi baca Quran dengan ta'zim, itu tadabbur gitu loh. Ya tadabbur itu sesuai dengan kapasitasnya, dan orang yang tadabbur itu jangan dipahami orang sedang menulis tafsir Quran. Artinya kata-katanya itu jadi fatwa gitu loh. Bukan, dia sedang ingin mendapatkan pelajaran untuk dirinya atau untuk orang sekitarnya dari dia merenungi tadi. Kemudian yang terakhir ini secara usul fikih ya, tadabbur itu bisa kita lihat gini. Di usul fikih itu ada namanya teori namanya al-am. Al-am, contoh gini. Wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsinin itu adalah alif lam jamak yang ada alif lamnya. Jamak yang ada alif lamnya muhsinun, muhsinani, muhsinun. Jamak yang ada alif lamnya menunjukkan umum. Artinya semua orang yang berbuat ihsan itu dicintai Allah. Allah innallaha yuhibbul muhsinin, ya kan? Lah, penjual bakso yang sedekah di hari Jumat itu masuk kan dalam kategori muhsin? Karena dia berbuat baik di hari Jumat untuk orang yang sholat Jumat, ya kan? Jadi ketika kita merenungi muhsinin dengan makna yang luas tanpa batas, itu secara teori usul fiqh masuk dalam teori umum. Di mana keumuman itu memang bisa dijabarkan seluas mungkin jika dia masuk dalam kategori yang disebutkan umum tadi. Jadi itu ada koridornya gitu loh. Terus juga ada teori dalam usul fiqh namanya teori mafhum. Teori tersurat, tertulis, tersirat yang tidak tertulis. Teori mafhum. Mafhum itu bisa muwafaqah, bisa mukhalafah. Contoh gini. Sesungguhnya Allah innallaha habbaba ilaikumul iman afwan, yang lain ya, yang lain dulu, yang lain. Contoh yang lain misalkan teori mafhum itu misalkan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini masih teori umum dulu, teori umum dulu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Quran kan cuma menjelaskan secara ijmal ya. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan tidak baik. Itu dalam prakteknya itu kan banyak sekali tuh, menyurangi, menipu, terus juga mengkhianati, mengingkari janji, ya kan? Orang bisa mentadaburi itu dengan pengalamannya masing-masing, dan itu masuk dalam kategori umum ya. Kayak ya. Terus yang selanjutnya mafhum ya, mafhum muwafaqah misalkan gini, wala taqul lahum ufin. Jangan katakan ke orang tua itu saja nggak boleh, apalagi memukul, memenjara, mengkhianati, menghina. Apalaginya itu berapa kali itu? Berkali-kali kan? Yang lebih parah dari Lah, ini kan artinya melebar seluas mungkin. Ini kan juga tadabbur itu kan. Dan ini ada yang apa namanya? Bahasanya itu ada dekengannya gitu loh. Ada dekengannya, yaitu teori mafhumul muwafaqah. Kalau teori mafhum mukhalafah misalkan seperti
mafhumul mukhalafah yang hukumnya kebalikannya. Ada yang tahu Ustaz? Kebalikannya itu berarti salah satu contoh mafhumul mukhalafah itu kalau di hadis Arba'in Nawawi itu Rasulullah menyontohkan dengan Rasulullah, orang kalau mengkonsumsi melampiaskan syahwatnya di haram itu kan dosa. Mafhum mukhalafahnya kalau melampiaskan syahwatnya di halal itu kan pahala. Lah, ini kan itu kan disebutkan dalam hadis ya, contoh ya. Seandainya nggak disebutkan kan bisa difahami. Nah, ini kan juga termasuk berselancar di alam pikir dan koridornya ada, mafhumul mukhalafah namanya. Terus juga ada juga namanya dalam usul fikih itu dalalatul isyarah. Dalalatul isyarah itu artinya ayat itu sebenarnya sedang berbicara tentang alam semesta. Tapi secara tersirat ini mengandung hukum yang lain yang tidak tersebut dalam ayat tersebut. Ya, itu juga ada koridornya di dalam usul fikih. Jadi secara usul fikih yang merupakan kerangka bangunan syariah itu tadabbur itu juga terfasilitasi. Ya, makanya orang yang mengetahui definisi tadabbur, hakikat tadabbur, apa itu tadabbur, itu dia tidak akan khawatir dengan tadabbur dan tidak akan menyalahpahami tadabbur, dan juga dia tidak akan terlalu longgar sampai tidak mengabaikan makna umum ayat, dan dia juga tidak akan terlalu sempit sehingga mengatakan tadabbur itu tidak ada. Jadi yang mengatakan tadabbur itu nggak ada cuma tafsir, itu juga nggak tepat. Sebagaimana yang mengatakan tadabbur itu boleh tanpa memahami ayat juga nggak tepat. Iya kan? Seperti kita di tengah-tengah lah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.